uang belum berpindah ke Agus, masalah tetap ada. Kemarin kami sudah ke Dinsos, kami minta penjelasan dari Dinsos terkait dana yang masuk ke Agus. Ini masuknya ini charity, yang dimana pemberian secara sukarela. Artinya itu haknya Agus. Haknya Agus mau dipakai untuk apapun itu haknya Agus. Tidak ada boleh yang membatasi. Itu yang harus dipahami. Dan itu dasar pemindahan itu apa? Dari Agus ke Yayasan Mbak Novi. Itu yang pengen kami tanyakan, cuman nggak ada penjelasan yang lebih lanjut. Bang, izin untuk pemindahan sendiri kan dari niatnya Agus ke Novi bukan? Bukan. Itu atas permintaan Novi. Oh iya, atas permintaan Novi itu makanya sampai masukin laporan. Itu kita masukin laporan di PMJ. Itu terkait pemerasan itu. Kami punya buktinya. Setelah diperas dengan kata-kata kalau nggak hari ini nggak mau, akan kami bawa ke Dinsos, laporkan Dinsos, lalu kami viralkan. Itu ancaman ya, ancaman pemerasan. Lalu karena ditakut-takuti seperti itu, lalu Agus terpaksa pada suatu hari, Mbak Novi hanya pengen melihat mutasi kan, hanya ingin melihat mutasi. Ternyata Agus disuruh antri, ternyata itu pemindahan uang. Berarti yang nyuruh itu pihak Novi? Iya. Yang tanda tangan siapa? Kenapa? Yang tanda tangan untuk pemindahan siapa, Pak? Tanda tangan pemindahan. Agus dong. Yang menyuruh Sopo. Yang menyuruh gitu. Sopo kan. Kemudian disuruh antri sama Novi. Tadinya awalnya minta untuk melihat mutasi, ya mutasi saja. Tapi ternyata itu adalah pemindahan dana. Dan adanya pun ancaman di WhatsApp dari Mbak Novi kepada. Dan saya ini sudah bilang, kalau memang Yayasan Novi butuh uang itu, dia bagi juga sebagian buat yayasan juga nggak masalah. Saya bilang Gus bagi aja Gus, nggak usah pakai semua. Itu ikhlas-ikhlas aja. Yang penting niatnya Agus kan. Oke YouTubeolik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys YouTubeolik semua. Seperti biasa jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Kita ngumpul di podcast Adam Jeep Speak Up. Siapapun bisa berbicara karena manusia punya hak prerogatif untuk berbicara. Nah YouTubeolik semua, kita lihat ya video tadi udah jelas ya, terang benerang dari timnya Agus ataupun mungkin juru bicara ya, lebih tepatnya dari juru bicaranya Agus bilang kalau uang itu belum ditransfer ke rekeningnya Agus maka masalah tetap akan ada. Wow. Jadi selama ini kita lihat gunjang ganjing memblunder kasusnya Agus itu ya tiada lain, intinya masalah uang donasi ya, kan udah jelas. Fakta data, ya kan, jejak digital akan selalu ada tentang masalah uang donasi ini. Nah malah tadi Bung Farhad Abbas bilang, bahkan nih kalau yayasannya Novi perlu uang, monggo kita berbagi, dibagi juga boleh katanya tuh. Tinggal minta konfirmasi Agus, intinya seperti itu. Jadi YouTubeolik semua, kalau kita ngelihat memblundernya kasus ini, yaitu tadi saya sangat miris sebetulnya. Ayolah lepaskan ego masing-masing. Kalau saya sikapin, saya sekali lagi di sini berdiri netral, tidak pro siapapun, tapi saya di podcast saya ini, saya akan selalu menggaungkan apapun kontennya, bahwa hitam harus tetap hitam, putih harus tetap putih. Karena manusia berpijak pada logika, akal sehat, di mana kita harus bisa menentukan mana hitam, mana putih, mana benar, mana salah. Menurut fakta, data, realita, dan jejak digital yang selama ini emang udah berkeluyuran dimanapun gitu kan. Maksudnya di media sosial. Nah tadi bilang ya udah tegas dari timnya pengacaranya Agus atau istilahnya juru bicaranya maupun Bung Farhad Abbas. Seperti itu. Nah, YouTubeolik semua, kita lanjut nih, ada lagi nih yang lebih kita bikin tercengang lagi, bahwa katanya Wawa siap melaporkan lagi nih. Kalau kemarin kan pelapor kalau nggak salah Agus ya. Nah sekarang pelapornya Wawa nih. Wawa siap melaporkan Novi di Polres Tangerang nih. Wow, malah ada 3 laporan yang siap dilayangkan ke Polres. Maksudnya untuk membuat laporan. Waduh. Kok ini permasalahan makin kesini makin keruh, makin memblunder, makin melibatkan banyak kalangan masyarakat ya. Yuk kita lihat videonya. Wawa akan segera melaporkan Novi lagi di Polres Tangerang Selatan. Tangerang Kota. Tinggal waktunya aja.
Masih ada 3 lagi laporan buat Novi. Bang Ijek terkait laporan klarifikasi laporan Densus jatuh kan? Novi, orang udah tahu kamu siapa. Udah deh. Jangan memanfaatkan hal seperti ini ya. Saya nggak mau ketemu kalian. Kalau kalian mau kembaliin teman Agus, ketemu Agus saya silakan. Damai-damai aja sendiri gitu. Kita nggak mau ganggu-ganggu lah. Urusan kita ini, kalau kita sudah dari awal udah nggak cocok, jangan dibuat cocok-cocokan aja, nggak akan bakalan cocok. Sama orang buta aja kamu nggak cocok, gimana sama aku yang lawyer gitu kan? Sama orang buta yang lemah aja kamu bikin nggak cocok. Aduh. Bukan cocok, cek. Buat Agus dong apa dari Tenovi sendiri kalau diri. Buat Mas Agus, buat Mas Agus, saya selalu berharap kita bisa mediasi, tabayun, kita ketemu daripada nanti di media satu ngomong gini, kan beda lagi ngomong gini, lebih baik kita ketemu gitu, ketemu titik terang, maunya seperti apa dibicarakan. Makanya kita adanya pertemuan hari ini. Jadi semoga Mas Agus bisa mendengar ini dan bisa melihat apa niat baik saya ya, mungkin keluarga menyampaikan seperti apa, proses tetap berjalan, gak apa-apa, saya terima, saya tidak akan mundur satu langkah pun gitu, tapi saya berharap Mas Agus cepat pengobatan matanya, karena saya lihat di media Inilah YouTuber udah semua mengecil ya, fakta itu data sangat hitam disayangkan. putihnya ya. Harusnya kemarin pada saat kita ke JSC saya anterin loh, itu mata masih bisa diperbaiki dan masih gak seperti sekarang, tambah mengecil. Kecewa nggak teh tadi Farhat sama Agus nggak datang teh? Nggak kecewa, tapi cuma sedih aja, gak apa-apa. Oke, Masalah makasih. Oke, YouTuber semua. Itu tadi ya. Jadi kalau kita lihat tadi statement-statement Bang Farhat Abbas, malah yang terakhir itu aduh bahwa Wawa siap melaporkan Teh Novi. Jadi jelas ya di sini kasus ini makin keruh, makin memblunder. Tapi jangan takut YouTuber semua, karena kenapa? Suatu hari publik, netizen, masyarakat seluruh Indonesia bakal bisa melihat mana hitam, mana putih dari kasus ini. Karena kenapa? Jejak digital, fakta data, semua media sosial, platform digital, semua udah mempublish ya. Jadi ini udah terang benerang nih, tinggal masyarakat, publik yang menilai secara versi masing-masing seperti itu ya. Kalau saya tetap mengharapkan udahlah, ayo kita damai ya. Ayo kita damai, ayo kita berkarya ya. Seperti itu. Kalau toh di dunia advokat karyanya apa? Karyanya di dunia advokat adalah memberikan servis terbaik kepada orang-orang yang memerlukan perlindungan hukum dan menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi keadilan menurut pasal dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bagi saya pribadi, seorang konten kreator, seorang seniman digital dan entrepreneur, mari kita berkarya. Karena kenapa? Kita sukses bukan berarti harus menjatuhkan orang lain. Kita sukses benar-benar bersaing secara sehat. Kita sukses saling bahu-membahu di secara circle kita, lingkungan kita, teman kita, kerabat kita ya. Jangan sekali kita punya misi, kita untuk naik tapi harus ada yang ditumbalkan ataupun harus ada yang dijatuhkan. Itu sangat tidak baik perilaku seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Wow, nih yang terbaru lagi nih. Kata Bung Farhat Abbas, saya ini adalah pengacara profesional yang merangkap saat ini jadi perawat. Jadi merawat Agus. Yuk kita lihat videonya. Saya ini adalah pengacara profesional yang sekarang merangkap tugas sebagai perawat Agus, ngantarin dia ke rumah sakit semua. Gara-gara siapa? Gara-gara yayasan aja. Yayasan yang katanya mengurus Agus, mencarikan donasi dan lain sebagainya, otomatis mentelantarkan Agus. Akhirnya saya bekerja sebagai. Tapi ini gara-gara mungkin malu gengsi. Kenapa malu atau gengsi? Karena dia memang mempermalukan Agus. Tahu nggak? Itu uang ya. Itu adalah uang untuk pengobatan. Yang apabila ada sisanya, kelebihannya boleh digunakan untuk penghidupan. Oke, YouTuber semua, bayangin loh, double job Bung Farhat Abbas ini ya kan. Selain pengacaranya Agus Salim, dia pun sebagai perawat. Luar biasa nih, cuannya pasti lumayan nih, mantap ya kan. Karena kenapa ya, wajar lah yang namanya seorang advokat kan profesinya emang membela klien ya istilahnya. Karena seorang pengacara adalah officium nobile, profesi yang terhormat atau profesi yang mulia. Wow, luar biasa. Nah, YouTube balik semua, kita lanjut lagi nih. Wah, makin seru nih, makin greget juga nih cerita memblundernya kasus Agus ini. Bang Farhat bilang nih, wah,
Teknopi, semua orang sudah tahu kamu siapa. Wow. Malah ada statement Bang Farhad Abbas tidak mau meet up. Kenapa? Reasonnya apa sampai tidak mau meet up? Tidak mau ketemuan, tidak mau bertemu, duduk bersama, membicarakan cari solusi. Apa yang menjadi Bang Farhad Abbas kok sampai tidak mau meet up? Malah menyuruh jubirnya. Harusnya kan konteksnya di sini pertemuan, duduk manis, harus orang-orang yang bersangkutan gitu, agar cepat clear masalahnya. Karena kenapa ya? Kalau menurut saya sih nyaranin nggak usah harus pakai jubir-jubir ya. Lebih baik Bang Farhad Abbas karena udah mewakili Agus ya. Andai kata pun tanpa Agus, karena seorang advokat itu udah punya hak untuk membela klien, untuk memberikan keputusan, ya tergantung juga sih konteks dari surat kuasanya ya. Surat kuasa yang diberikan Agus kepada Bang Farhad Abbas itu untuk apa aja? Biasanya kan ada spesifik gitu kan. Nah, harusnya Bang Farhad Abbas yang ketemu sama pihak Teknopi dan timnya seperti itu. Malah kita bingung ya. Bang Farhad Abbas yang pingin mendamaikan, yang pingin cari titik temu, Teknopi juga pingin cari titik temu, tapi kok Bang Farhad Abbas sampai tidak mau meet up? Waduh, sayang ya. Kita lihat video dan cuplikannya. Nopi, orang udah tahu kamu siapa. Udah deh, jangan memanfaatkan hal seperti ini ya. Saya nggak mau ketemu kalian. Kalau kalian mau kembaliin teman Agus, ketemu Agus saya silakan. Damai-damai aja sendiri gitu. Kita nggak mau ganggu-ganggu lah. Urusan kita ini, kalau kita sudah dari awal udah nggak cocok, jangan dibuat cocok-cocokan aja, nggak akan bakalan cocok. Sama orang buta aja kamu nggak cocok, gimana sama aku yang lawyer gitu kan? Sama orang buta yang lemah aja kamu bikin nggak cocok. Bang Farhad, thank you waktunya malam hari ini. Bang, kenapa Bang tadi pihak Agus dan Bang Farhad sendiri tidak menghadiri sidang mediasi? Nah, saya memang sengaja mengutus juru bicara aja. Alasannya Bang? Karena gaya mereka itu nggak berubah-ubah gitu. Bukan gaya orang ingin berdamai dengan orang buta, tapi terus saja mau cari-cari cara pengen masuk televisi seolah-olah ingin damai padahal tidak damai gitu, paham? Boleh-boleh aja kalian tunjukkan ini WA, SMS, nggak begitu. Rekam jejak digital itu Novi ya, memang dia menggiring untuk menghasut sehingga orang membenci Agus, termasuk dengan cara-cara menyatakan uang itu seolah-olah habis dibagi, digunakan untuk yang bukan peruntukannya. Padahal Oke, YouTubeolik semua, lihat ya video tadi. Pertama emang Bang Farhad Abbas sudah tidak tertarik, mungkin nggak mau ketemu atau nggak mau tatap muka. Malah dia berstatement kalau mau damai, damailah sendiri. Saya udah nggak mau ikut campur. Seperti itu. Oke, YouTubeolik semua, semoga kita semua netizen masyarakat Indonesia bisa menyikapinya ya. Banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Selain kita bisa mendapatkan sebuah hikmah, hidayah, semuanya pembelajaran bagi kita ya. Bahwa alangkah baiknya kita hidup ini saling mengasihi, saling mencintai. Andai kata pun kita mau bangkit, mau sukses, mau cari popularitas ataupun pansos, ataupun apalah itu. Jangan kita harus menjatuhkan orang lain atau menjadikan orang menjadi tumbal kita. Karena kelak nasib kita pun akan berbalik. Raihlah kesuksesan kita diawali saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, dan berkarya. Ayo saatnya kita berkarya. Agar diri kita punya value. Kita memiliki jiwa senikah, kita memiliki skill akademik, experience, semuanya yang bisa kita menjadikan bahan baku membuat industri di dunia apapun. Agar kita bisa maju, kita bisa bangkit, karena kitalah yang berjuang, karena kitalah yang memiliki kualitas, kitalah yang punya produk, segala sesuatu diraih dengan sehat, tanpa harus saling sikut menyikut, atau saling menjatuhkan, atau saling menghujat. Seperti itulah intinya lah, kita maju semuanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, YouTubeolik semua nih,
Kita lihat sekarang statement Bang Densu waktu kemarin ikut pertemuan untuk mencari solusi perdamaian ya. Kemarin kan Bang Densu juga hadir. Di sini saya tertarik, saya mengefans banget kepada Bang Densu. Dia seorang konten kreator. Kalau saya perhatikan statement-statement dia bijak lah ya. Bijak dan sangat dewasa. Keren. Kata Bang Densu nih, di sini saya tidak ada kepentingan dengan persengketaan antara Mas Agus dan Mbak Novi. Di sini Bang Densu saya lihat lebih bijak. Intinya menurut Bang Densu, uang itu emang harus dipantau secara transparan, ya kan? Karena uang itu harus dipakai sesuai peruntukan, sesuai yang diinginkan awal untuk pengobatan Agus. Agus hampir memohon-mohon ke Teh Novi. Gara-gara apa? Gara-gara BPJS dia harus ngantri katanya awalnya ya. Saya lihat awalnya ini Agus meminta donasi kepada Teh Novi gara-gara dia sering ngantri. Gitu kan, maklum mungkin pakai BPJS. Nah, pingin lebih cepat, pingin lebih efisien, lebih akurat, lebih praktis, lebih cepat intinya perawatannya harus pakai dana sendiri. Nah, muncul harus ada dana sendiri, akhirnya Agus memohon uang donasi. Di mana Teh Novi, Bang Densu, dan yang lainnya berjuang mencari donatur hingga terkumpullah uang. Seperti itu ya. Nah, kata Bang Densu tadi bilang, jangan sampai Teh Novi jadi korban yang kedua. Benar. Benar banget itu statement Bang Densu. Kita lihat cuplikannya. Di sini nggak ada kepentingan dengan persengketaan kalian. Saya paham kok. Setiap dari kalian ini terpojok di ruang publik. Saya tahu, tapi kalian juga harus mengerti bahwa permasalahan ini bukan permasalahan yang harus dibesar-besarkan. Oke, saya sudah bicara sama Novi waktu itu, dan saya sudah bicara dengan pihak Agus waktu lawyernya belum datang. Saya bilang, setelah podcast saya yang terakhir, ada apapun itu, saya akan bantu mediasi supaya kedua belah pihak bisa ketemu titik temu. Bahkan saya berkata, apabila Novi membawa lari uang ini atau menggunakan uang ini dengan disalahgunakan, saya akan sikat dia. Saya fair kok. Artinya saya menjaga uang ini tetap diperuntukkan untuk Agus. Pertanyaannya, mau dipakai buat apa dulu? Akadnya adalah untuk pengobatan Mas Agus. Terjadilah di situ kesalahpahaman dan saya coba untuk menyelesaikan dengan baik. Oke? Saya tahu kasus ini akhirnya jadi besar setelah keluar dari podcast saya karena banyak orang yang akhirnya ikut masuk ke dalam, dan saya pikir itu hak masing-masing. Tapi saran saya, kita ini kan orang dewasa, bapak-bapak orang pintar hukum, yang satu adalah orang yang bertugas di kemanusiaan. Kita cari jalan yang terbaik untuk Agus, karena biar bagaimanapun Agus ini korban. Oke? Tapi jangan jadikan Novi korban berikutnya. Sampai sini paham ya? Karena kita sama-sama punya hati, dan hukum itu berangkat dari moral dan hati kita. Kita mau cari titik ketemu, dan saya tahu kedua belah pihak sama-sama terpojok sekarang. Hancur Agusnya nanti, dan Novinya nanti juga kenapa-napa. Oke, YouTuber semua, itu tadi ya statement-statement Bang Densu. Saya rasa oke banget, bijak, dan emang netral di sini Bang Densu. Secara overall keren lah Bang Densu. Semangat Bang, terus maju ya. Saya suka dengan gaya Bang Densu tadi, keren. Nah, YouTuber semua, untuk selanjutnya nih kita lihat dari timnya Teh Novi, yaitu advokatnya atau lawyernya Teh Novi membacakan sebuah, nggak tahu ini surat pernyataan atau surat perjanjian, ya kan? Intinya dia advokatnya Teh Novi membacakan sebuah surat yang intinya uang itu tetap akan ada di yayasan Teh Novi, gitu kan? Uang itu tetap akan ada di yayasan Teh Novi. Intinya lebih baik ayo kita sama transparansi, dana harus dipakai sesuai peruntukan awal, di mana Agus memohon untuk kesehatan matanya agar cepat ada tindakan, gitu kan? Terkumpullah uang donasi. Malah dari pihak Teh Novi lebih baik kita bikin rekening bersama. Bagus banget, karena kenapa? Di sini justru kalau saya lihat dari pernyataan pengacaranya Teh Novi, udahlah kita lihat dulu deh videonya, yuk langsung. Dana donasi tetap akan berada di yayasan sesuai dengan mandat
dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Saudara M. Agus Salim yang dipergunakan sesuai peruntukan dengan skala prioritas penggunaan, yaitu biaya pengobatan. Apabila telah dilakukan segala tindakan pengobatan yang diperlukan untuk pemulihan kondisi mata Saudara M. Agus Salim sebagaimana sesuai dengan rencana tindakan dari medis dan masih terdapat dana yang tersisa, maka selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan penunjang kehidupan Saudara M. Agus Salim. Kedua, akan dikelola oleh pihak ketiga yang ditunjuk dan disepakati bersama antara Saudara M. Agus Salim dan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dengan membentuk rekening baru sebagai rekening penampungan dana donasi yang sudah terkumpul, yang mana dapat dipergunakan sesuai peruntukan dengan skala prioritas, yaitu biaya pengobatan. Apabila telah dilakukan dengan segala tindakan yang diperlukan untuk pemulihan kondisi mata Saudara M. Agus Salim sebagaimana sesuai dengan rencana tindakan dari medis dan masih terdapat dana. Dan apabila masih terdapat dana yang tersisa, maka selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan penunjang kehidupan Saudara M. Agus Salim. Perlu kami tekankan juga bahwa pengelolaan dana donasi akan dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan dan memprioritaskan pengobatan Saudara M. Agus Salim sehingga tuntas, dan uang donasi yang tersisa dapat dipergunakan oleh Saudara M. Agus Salim untuk keperluan penunjang kehidupannya. Dalam hal ini, yayasan dan atau pihak ketiga lainnya tidak diperkenankan untuk memungut uang donasi dengan alasan apapun juga. Uang donasi sepenuhnya 100% dipergunakan untuk pengobatan, dan apabila tersisa akan dipergunakan untuk keperluan penunjang kehidupan Saudara M. Agus Salim. Ya. Demikian dapat disampaikan untuk menjadi bahan diskusi dan menjadi solusi terbaik guna kelancaran pelaksanaan pengobatan mata M. Agus Salim. Ya kalau kami kan harapan kami kan ya dana yang masuk ke Agus ya balik lagi ke Agus. Kembali ke Agus. Dari Agus ambil mereka kembalikan ke Agus. Kalau saya kan ini donasi dari banyaknya orang, ribuan, 8.000 atau 10.000 kita nggak tahu. Ya sebanyak itu otomatis aman. Rencana medis itu kita minta, ya kan? Kita udah punya rencana medis kemarin kan? Apabila ada kebutuhan untuk tindakan yang cukup besar, langsung di DP-kan kok itu, langsung dibayarkan. Gak ada masalah untuk itu. Langsung seketika itu juga ya. Jadi gak ada masalah untuk itu. Oke, YouTube balik semua. Secara keseluruhan, kalau versi saya yang tadi disampaikan oleh pengacaranya Teknopi itu udah oke banget. Itu udah sangat adil dan sangat bijak. Jadi intinya dari Teknopi udah memperlihatkan siap, ayo bener-bener ini uang kita dipakai untuk Agus. Keluar masuknya uang itu kita transparan sampai ingin membuat rekening baru kan tadi yang dipantau oleh kedua belah pihak. Dipantau oleh pihak yayasan, dipantau oleh Agus. Malah andai kata pun istilahnya pengeluarannya semua tahu secara detail maupun 1.000 perak pun. Nah, di sini berarti jelas ya tim dari Teknopi ini emang udah niat baik, sangat niat baik dan benar-benar siap untuk fokus ke kesehatan Agus. Malah nanti kalau seumpamanya udah selesai, udah closing, udah finish, pengobatan Agus itu udah nggak ada kelanjutan lagi, ada sisa dari dana itu baru mungkin dari pihak Yayasan Teknopi akan dikasihkan ke Agus. Mungkin ya untuk menunjang perjalanan hidup Agus, buat modal dan yang lainnya. Ini adalah solusi yang terbaik. Tinggal lihat publik, netizen dan yang lainnya ya. Menilai dari sisi kedua belah pihak ya. Mana hitam, mana putih. Kalau saya pribadi udah jelas, pihak Teknopi udah sangat top, markotop untuk memberikan solusi kepada Agus. Malah tadi ada statement dari pihak advokatnya. Andai kata hari ini ibarat kata, Pak, saya harus nge-DP nih, kasih uang muka buat rumah sakit, maka keperluan DP itu akan langsung ditransfer. Jadi keinginan dari pihak Teknopi, kalau menurut saya, ayo bareng-bareng ke rumah sakit, berapapun dananya nanti baru keluar. Contohnya nih, pengobatan hari ini habis 20 juta, maka pihak yayasan ngeluarin 20 juta. Besoknya pengobatan habis 70 juta, maka yayasan besoknya ngeluarin lagi 70 juta. Termasuk untuk kos operasionalnya ya, maksudnya seperti itu. Itu sangat cerdas, itu sangat oke. Karena kenapa? Justru inilah tindakan yang fair, adil, dan benar-benar memprioritaskan ke Mas Agus agar cepat sehat. Andai kata ternyata besok harus terbang ke Singapura, ayo nanti pihak Yayasan Teknopi kira-kira rumah sakit biaya bla bla dan segala macamnya contohnya 500 juta, maka Yayasan Teknopi dari uang Agus itu akan dikeluarkan 500 juta. Seperti itu. Justru itu dalam konsep sebuah cash flow sangat jelas, cerdas dan adil. Andai kata nanti akhir ceritanya ternyata ada sisa, contohnya 700 juta udah beres semua, maka Yayasan Teknopi akan memberikannya ke Agus sisa itu. Mungkin buat modal, buat bekal hidup,
Ayo coba. Menurut masyarakat Indonesia, guys, dimanapun berada, YouTubeholik semua, dimanapun berada. Jelas ya, kalau menurut versi saya, niat dari timnya Banopi ini udah oke banget. Tinggal dari niat timnya Mas Agus, termasuk Bang Farhat Abbas sebagai pengacaranya, gayung bersambut. Karena yang saya tangkap sampai detik ini, keke dari pihak Mas Agus atau Bang Farhat Abbas, udahlah sini aja. Sini 1,3 M, sini 1,3 M balikin. Nanti laporan akan dicabut. Lebih ke pingin uang itu ada di pihak Agus. Sebetulnya kalau saya lihat secara bijak di sini, Teknopi ini udah sangat adil. Pertama, Teknopi tidak bisa melepas semua nilai uang itu. Karena Teknopi juga punya beban moral, menjaga kepercayaan, amanah. Tetap membantu mengontrol, oh ternyata nih sekarang pengeluarannya habis sekian, nanti habis sekian, nanti habis sekian. Jadi nanti Teknopi itu ada laporannya, ada datanya, ada faktanya lah, seperti itu ya konsepnya. Oke, YouTubeholik semua, wow. Nah, ini lagi nih, selanjutnya nih, ini statement dari pengacara kondang. Wow, saya ngepen banget sama beliau karena saya lihat beliau ini pengacara yang humble, cerdas, dan tidak arogan. Dia lebih slow tapi mematikan. Dia dengan akademiknya udah mumpuni, jam terbangnya udah mantep. Pokoknya ini pengacara papan atas Indonesia nih, yaitu Dr. Togar Situmorang. Kita lihat statementnya beliau, yuk. Jadi ya wajar aja dia stres. Ingat loh, amanah loh. Amanah itu bukan 100% milik kita. Amanah milik umat. Bayangkan, kalau umat menghujat, bayangkan dosanya kita itu. Wih, serem. Oke, YouTubeholik semua. Wow, itu tadi ya statement dari beliau. Dia seorang praktisi hukum, seorang senior lawyer, senior advokat, Bang Dr. Togar Situmorang. Keren banget statementnya. Jangan coba-coba menyelewengkan uang umat, kepercayaan umat. Jangan sampai nggak pernah amanah. Dosanya serem. Wow. Luar biasa. Keren emang pengacara yang satu ini beliau. Wah, udah top markotop dah. Dijamin nih, kelihat dari cara dia berbicara, cara wibawanya. Itulah pengacara yang kelihatan punya skill. Wawasannya tanpa batas, jam terbangnya luar biasa. Oke, sukses selalu buat Bang Dr. Togar Situmorang. Ini ada statement dari masyarakat. Ini kelihatan. Di sisi lain dia memperlihatkan dia kasihan sama Agus. Merasa iba, merasa empati. Di sisi lain dia memperlihatkan secara ekspresi dari wajahnya itu kesel, gemes sama Agus. Mungkin gara-gara ngeyel, gara-gara nggak bisa diatur, gara-gara mencela-mencela dan segala macam. Yuk kita lihat si kakak yang satu ini berstatement. Agus, saya harap kamu mau mendengarkan viti saya ini. Agus, kamu adalah salah satu orang yang beruntung. Banyak sekali orang yang berdonasi untuk kesembuhan mata kamu. Tapi sayang, ternyata kamu bukan buta mata saja. Kamu menjadi buta hati. Tidak ada kata terlambat, Agus. Minta maaflah terhadap orang yang sudah berjuang dari nol untuk kesembuhan kamu. Tinggalkan orang-orang yang ingin mengadu domba dan memperkeruh masalah. Tidak peduli profesi mereka seperti apa. Mereka hanya ingin pansos. Mereka hanya memperkeruh masalah. Tinggalkan orang-orang yang menyebarkan kebencian. Minta maaflah, Agus. Tidak ada kata terlambat. Minta maaf sama orang yang sudah berjuang demi kesembuhan kamu. Jangan sampai, Agus, kamu lebih memilih orang-orang yang hatinya busuk, yang hatinya jahat. Jangan sampai kamu nanti tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan kesembuhan, bahkan bisa jadi kamu akan kehilangan orang yang kamu sayangi. Tapi pada saat itu terjadi, jangan sampai kamu mencari kambing hitam. Agus, tidak ada kata terlambat. Minta maaflah. Ikuti apa yang mereka inginkan. Karena mereka melakukan untuk kesembuhan kamu. Jangan sampai kamu buta mata hati. Dan jangan sampai kamu seperti orang di sana yang menjadi pengemis dan gak ada lupa. Oke, YouTuber semua, itu tadi ya, kelihatan si kakak ini ekspresinya, dia perhatian, dia sayang, iba maksudnya, empati maksudnya kan. Tapi ngeliatin kalau dia tuh gemes secara ekspresi dari wajahnya ini, kayak lu ngeyel lu aduh mencela-mencelek, nggak bisa diatur nih, mau ditolong apa enggak? Lebih seperti itu.
tahu tanda terima kasih dong. Nah, seperti itulah, walaupun tidak terucap tapi kelihatan ke sana arah dari raut mukanya. Oke, YouTube balik semua, dari sajian yang saya sampaikan tadi, kalau saya, statement saya di sini saya closing statement, ya kan? Saya hanya menyampaikan, ayolah berdamai kedua belah pihak. Kalau saya lihat dari pihak Teknopi emang udah memperlihatkan, ayo ngapain sih ini makin keruh, lebih baik damai. Intinya Teknopi mah pingin ayo kita bareng-bareng semuanya. Transparansi, ayo kita bawa Agus ini ke dokter, ke rumah sakit, mau lokal ataupun ke luar negeri. Maksudnya ke Malaysia atau Singapura, ya kan? Yuk sama-sama kita pantau pengeluarannya transparan. Ayo kita bareng-bareng. Oh hari ini perlu uang sekian, monggo keluarin. Teknopi mengetahui, pihak Agus mengetahui, semua mengetahui. Oh besoknya harus ada pengeluaran sekian. Nah saling mengetahui, semua transparan. Saya yakin seluruh masyarakat Indonesia dengan solusi dari pihak Teknopi ini menyetujui kalau menurut saya. Versi saya sih seperti itu. Kalau menurut saya setuju banget dengan solusi dari pihak Teknopi dan pengacaranya. Nah, YouTube balik semua, itu tadi mudah-mudahan kita doain ya Mas Agus cepat sehat. Kasus Teknopi, perselisihan antara Teknopi dengan Mas Agus, Bang Farhat Abbas dengan Bang Densu, dan semuanya cepat beres, diselesaikan dengan kekeluargaan. Jangan sampai harus ya menempuh jalur hukum dan segala macam. Gak usah lah, ini cukup dengan kekeluargaan ya. Karena kenapa? Yuk kita buktiin kalau kita ini orang-orang cerdas, orang-orang dewasa, orang-orang berilmu, orang-orang berpendidikan, ya, orang-orang yang peka terhadap kesulitan orang, terhadap orang yang teraniaya. Oke, seperti itu. Nah, YouTube balik semua, ikutin terus dan pantengin konten-konten dari Podcast Adam Jeep. Insya Allah hanya di Podcast Adam Jeep kita akan membahas seputar kehidupan manusia tanpa terkecuali. Kita akan membahas secara hitam dan putih fakta data. Nah, YouTube balik semua, mohon bantuannya agar channel Adam Jeep makin terus berkembang dan lebih baik lagi. Silahkan yang mau memberikan kritik dan saran, Adam Jeep sangat nge-welcome sekali. Karena kritik dan saran dari YouTube balik semua akan menjadikan Adam Jeep kedepannya lebih baik lagi dan baik lagi dalam pembuatan konten, dalam packaging pengemasan untuk seluruhnya. Oke. YouTube balik semua, sehat-sehat selalu, berkah dan rezekinya makin melimpah. Apa yang menjadi ekspektasi dan cita-cita YouTube balik semua, dimanapun berada, bisa diraih dengan gemilang, dengan kesuksesan yang hakiki. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.